Saya dari Universitas Nias Raya, saya Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di dalam video saya ini, saya menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan serta bagikan kepada teman-teman semua. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan, di mana perencanaan ini yaitu merupakan serangkaian urutan nasional di dalam penyusunan rencana. Contohnya seperti saya membuat suatu rencana, yaitu membuat kue, di mana saya membuat kue ini harus ada rencana, seperti merencanakan apa saja alat-alat yang saya gunakan pada membuat kue itu nanti. Sedangkan pembelajaran itu yaitu perubahan yang relatif dalam perilaku atau potensi dan perilaku sebagai hasil atau penggunaan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya seperti siswa sekarang, dia tidak hanya belajar di dalam kelas, dia juga bisa belajar di luar kelas. Baik, karena tadi saya menjelaskan pengertian atau perbedaan perencanaan dan pembelajaran, serta sekarang saya akan menjelaskan apa saja tujuannya. Yang pertama yaitu perubahan perilaku dalam siswa, di mana perilaku ini contohnya saja seperti siswa harus sopan kepada orang tua dan kepada orang-orang yang dekat samanya. Dan nomor 2-nya yaitu perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotoris. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kognitif, afektif, dan psikomotoris. Yang pertama tadi kognitif, di mana kognitif ini yaitu salah satu kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan afektif ini yaitu salah satu yang dilakukan atau siswa merasakan emosi. Contohnya pada tindakan perasaan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya seperti saya harus seperti ada teman saya yang membuat keributan kepada saya, tapi saya harus menahan emosi. Saya harus ada yang namanya perasaan kepada kawan yang membuat suatu masalah tersebut. Sekarang yang ketiganya yaitu psikomotorik, di mana psikomotorik ini yaitu salah satu kemampuan siswa saat belajar. Contohnya guru sedang menjelaskan di depan lalu siswa harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang menjelaskan di depan dan memahami apa yang dilakukan guru atau apa yang dijelaskan guru di dalam ruangan tersebut. Baik, karena udah saya menjelaskan tujuannya,
sekarang kita masuk pada fungsi perencanaan pembelajaran, di mana fungsi pembelajaran ini yaitu salah satu perencanaan pembelajaran yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran atau yang meliputi rumusan masalah tentang apa yang dilakukan oleh siswa. Contohnya seperti dosen saat mengajar kepada kita. Dosen tersebut memberi sebuah materi kepada kita serta menjelaskan supaya siswa mampu memahami, mengerti apa yang dia jelaskan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, di mana prinsip-prinsip pembelajaran itu dibagi menjadi 3, di mana yang pertamanya yaitu memperhatikan karakteristik siswa dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran, dan nomor 2-nya yaitu berorientasi pada kurikulum yang berlaku pada saat perencanaan pembelajaran, dan ketiganya yaitu sistematis kegiatan, yaitu salah satu kegiatan siswa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Contohnya seperti kegiatan ekstra, di mana kegiatan ekstra yang dilakukan siswa tersebut melakukan lomba. Contohnya seperti lomba puisi, lomba bola, dan lomba di dalam ruangan kelas. Itulah salah satu prinsip-prinsip pembelajaran. Baik, sekarang kita masuk pada macam-macam atau jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Yang pertama kalinya yaitu perencanaan makro, di mana perencanaan makro ini yaitu perencanaan yang ditetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh atau tujuannya yaitu untuk menjadi tingkat nasional dalam mengikuti rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Itulah salah satu arti dari perencanaan makro. Dan nomor 2-nya yaitu perencanaan mikro, di mana perencanaan mikro itu yaitu sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan pembelajaran dari perencanaan tingkat rasional, di mana prinsip-prinsip atau jenis-jenis yang saya cantumkan yaitu salah satu penjelasan dari perencanaan pembelajaran. Sekarang kita masuk pada definisi perencanaan, di mana definisi perencanaan ini yaitu suatu kegiatan memproyeksikan tindakan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Itulah salah satu definisi perencanaan pembelajaran tersebut. Tadi saya telah menjelaskan apa saja pengertian perencanaan pembelajaran, tujuannya, jenis-jenisnya atau jenis-jenisnya, prinsip-prinsipnya. Sekarang pasti ada juga bertanya, apa sih metode perencanaan pembelajaran itu? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Di mana metode pembelajaran ini yaitu seperti metode, yaitu sama artinya ceramah, di mana ceramah ini salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di mana saat guru menjelaskan di depan pasti dia juga harus membuat suatu ceramah kepada siswa supaya siswanya juga tersebut setiap dia menjelaskan tidak ketiduran. Makanya dia setiap menjelaskan dia memberi satu atau sebuah ceramah tersebut. Baik, di dalam metode perencanaan pembelajaran itu yaitu di mana metode yang pertama kalinya itu metode diskusi. Di mana metode diskusi ini yaitu kita sering melakukan di sekolah, baik di kuliah, di SD, SMP, SMA. Kita sering melakukan yang namanya diskusi. Di mana diskusi ini yaitu salah satu membuat suatu kelompok. Lalu di mana kita membuat suatu kelompok itu yaitu disitulah kita ada yang namanya diskusi.
untuk membahas atau mendiskusi sebuah materi apa yang kita buat. Lalu nomor 2-nya itu metode ceramah. Di mana metode ceramah ini yaitu saat kita tadi membuat diskusi pada kerja kelompok, kita harus membuat salah satunya juga ceramah supaya juga kita tidak ketiduran saat kita membuat diskusi pada saat kita melakukan yang namanya atau membahas sebuah materi tersebut. Dan ceramah ini juga sering juga dilakukan oleh dosen guru-guru di ruangan kelas. Sekarang nomor 3 latihan, di mana latihan ini juga kita juga sering diberi, bukan hanya sering, setiap hari pun diberi latihan kepada kita, baik itu kepada siswa atau mahasiswa. Seperti saya sedang membuat video. Inilah salah satu latihan atau tugas yang diberikan oleh dosen kami di kampus. Baik, inilah metode perencanaan pembelajaran. Baik, sampai di sinilah pembuatan video saya. Jikalau ada kata-kata dari tadi saya membuat video pertama kalinya sampai terakhir ini, kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, saya mohon dimaklumi. Baik, sebelum saya menutupnya, buat teman-teman saya, jangan lupa like ya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan serta bagikan kepada teman-teman semua. Dan dukung saya. Semoga saya selalu semangat dalam perkuliahan saya ini. Semangat buat prodi biologi. Bye-bye.